kita lihat bagaimana supporter Indonesia juga hadir di National Stadium Kalang, Singapura untuk bisa memberikan dukungan. Inilah susunan pemain dari Tang Teho bersama dengan tim nasional Harimau Malaya. Iya, Hairul Fahmi, Yunus, kemudian Sami Safari. Tapi memang pemain yang harus diwaspadai adalah tentu Safawi Rashid. Kemudian satu lagi pemain nomor punggung 8, Badrul Bahtiar. Pemain yang syarat pengalaman dengan caps yang cukup banyak. Dan sekarang dia menjadi penyimbang di lini tengah. Jadi salah satu pemain yang menurut saya juga harus diwaspadai. Di luar misalnya Arif Aiman yang punya kecepatan di sisi kiri. Ya, Trisula yang akan digunakan oleh Tang Teho seperti Safawi Rashid, Arif Aiman dan juga Faisal Halim yang baru sembuh ya dari COVID-19. Dan juga kita lihat Jonas Syafiq menjadi pemain cukup berbahaya di tengah seorang Infobi dan juga Badro. Sedangkan dua center back diisi oleh Junior dan juga Kuls, dua pemain keturunan ya. Ya, dan Kuls memang pemain yang digadang-gadang bisa diharapkan menjadi penyelamat sama ketika Indonesia berharap kepada seorang Elkan Bagus. Ya, nama-nama Lukman Samsudin, Ahyar Rashid, kemudian Muhairi Atsmal juga ada di bangku cadangan, termasuk pemain yang kita sebutkan tadi, Guilherme de Paula, yang memang menuai kritikan dari pendukung Malaysia di saat pemilihan tim. Baik, kita akan melihat tentunya ini menjadi saat dua kapten kesebelasan, Badro Bahtiar dan juga Asnawi Mangkualam. Dua generasi yang berbeda. Iya, dan Asnawi memang dia menjadi kapten karena Evan Dimas sebagai kapten pertama tidak diturunkan dalam pertandingan kali ini. Yang menarik adalah ketika di pertandingan dari Vietnam, Evan masuk tapi tetap ban kapten ada di kubu dari Asnawi. Iya, pemain yang memang saya katakan sangat spesial ya. Posisinya bisa bermain di dua atau tiga posisi yang berbeda. Dan kita lihat ini bagaimana Sintayong kembali mengejutkan para pecinta sepak bola nasional. Iya, mengejutkan karena beberapa nama tidak diturunkan. Elkan tidak diturunkan, kemudian Evan Dimas juga tidak diturunkan. Tapi kalau kita menyebut nama Fahrudin, Witan Sulaiman, Arhan, kemudian Dewangga, atau kemudian Ramai Rumaki, ini adalah nama yang sudah menjadi langganan. Jadi boleh ada 1-2 perubahan, tapi kerangkanya tetap sama. Dan itu yang menjadi tim ini cukup seimbang dan tim ini cukup solid. Bagaimana Witan Sulaiman tetap menjadi tulang punggung di posisi kanan atau bahkan mungkin agak ke tengah sepertinya. Ya, 4-4-2 yang bisa pulang menjadi 4-1-4-1 di mana Rahmat Irianto dengan Rika Mulya di posisi bertahan, sedangkan Alfian Dewangga dipercaya mendampingi Fahrudin. Iya, saya agak cenderung mengatakan mungkin adalah 4-1-4-1 karena Rahmat Irianto akan sedikit turun ke belakang, sementara posisi 4 ditempati oleh Evan Jaya, kemudian juga tadi ada beberapa nama juga termasuk Witan Sulaiman. Ya, masih ada nama Elkan Bagot di bangku cadangan, ada Rizky Ridho, Evan Dimas, dan termasuk tentunya kita lihat bagaimana para pemain lain yang bisa dimasukkan seperti Yames Rory, kemudian ada Dedi Setiawan, dan juga tentunya kita akan melihat apa yang akan dicoba oleh sang pelatih kali ini. Ya. Intinya adalah kita berharap menang. Loh, kita berharap kita harus optimis tentu saja karena adalah terkait dengan Indonesia, terkait dengan reputasi dan laga klasik, do or die, dan kita punya sejarah yang cukup panjang bersama dengan timnas Malaysia. Karena mengalahkan Malaysia akan menjadi bukan hanya membuat kita lolos, tapi juga membuat kita lebih punya konfidensi karena mengalahkan rival utama kita di kawasan Asia Tenggara, salah satu rival utama. Ya, partai klasik, partai hidup mati, dan tentunya langkah untuk menuju ke semifinal. Baik, pemirsa CTI, saya akan mengajak Anda menyaksikan ke babak pertama bersama dengan Bung Hadi, Ahai, Alhamdulillah Gunawan, dan juga tentunya Bung Maruf Al-Rumi. Silakan, Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam, salam olahraga pemirsa CTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah partai yang sangat ditunggu-tunggu, partai derby Nusantara, Indonesia melawan Malaysia. Partai yang sudah 97 kali dengan pertandingan ini, di mana Indonesia mampu lebih unggul 39 kali berbanding 36 kali dengan Malaysia. Dan juga pertandingan terakhir di grup B akan sangat menentukan. Dan saya tidak sendiri, saya temani seorang komentator yang tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf Al-Rumi. Bagaimana Anda melihat Bung Maruf dengan perubahan yang terjadi, yaitu Ramai Rumaki langsung bermain di babak pertama ini, sedangkan Malaysia juga kita ada 3 pemain yang mengalami atau 4-5 perubahan yang diturunkan oleh pelatih Tan Jae-hong sini. Ya, kalau kita bicara di kubu Indonesia, Rami juga sebenarnya sempat bermain ketika di laga pertama Indonesia menghadapi Kamboja dan langsung mencetak gol. Rami juga sempat bermain sebagai starter ketika di prakualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi ini adalah komposisi yang sebenarnya bukan yang baru untuk seorang Sintayong dan juga untuk seorang Ramai karena dia pernah dipercaya bahkan di laga yang cukup penting. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia tinggal membutuhkan hasil imbang saja melawan Malaysia karena saat ini menduduki peringkat pertama, sedangkan Malaysia tentu saja harus mampu mengalahkan Indonesia jika ingin lolos dari grup B untuk maju ke semifinal. Karena memang berada di peringkat ketiga dengan nilai 6, sedangkan di bawah Indonesia adalah Vietnam yang kemarin kita tahan dengan draw 0-0. Inilah partai yang sangat menentukan. Di partai lainnya adalah Kamboja melawan Vietnam. Dan mereka menurunkan pemain yang baru saja berlabuh atau berangkat dari Denmark, Eropa.
di klub Midtjylland, yaitu Dion Kuijs, Bung Maru. Oh, sangat berbahaya, Arhan! Oh, Ahai! Hampir saja sebuah serbuan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Arhan Pratama, yang main asal PSIS Semarang, yang melaju sangat cepat tadi, Bung Maru. Iya, ini adalah kelebihan Arhan, ini adalah kekuatan Arhan. Bagaimana dia punya penetrasi, dia punya daya jelajah dan sangat berani. Kita lihat keputusan yang sangat cepat, keputusan yang sangat tepat melakukan tembakan meskipun belum mengarah ke dalam gawang. Luar biasa, sebuah sorak dilakukan Arhan dan tipis saja di samping kiri penjaga gawang Fahmi Chehmat. Untung saja tadi masih melebar dan belum menciptakan gol buat Indonesia. Bagaimana supporter Indonesia dimanapun dan kapanpun Indonesia bermain, supporter Indonesia selalu tampil dan selalu ada untuk mendukung perjuangan anak-anak Garuda. Inilah Fahmi Chehmat yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2010. Meskipun di partai-partai awal saat itu Fahmi Chehmat masih dibilang penjaga gawang muda, tidak bermain. Tapi di pertandingan selanjutnya Fahmi Chehmat bermain di bawah pelatih Raja Gobal saat itu dan akhirnya menjadi juara mengalahkan Indonesia. Dan Malaysia adalah runner up di Piala AFF 2018 saat dikalahkan oleh Vietnam. Di partai Bukit Jalil Indonesia bermain imbang, maksudnya Malaysia bermain imbang 2-2, sedangkan di Midin kalah 1-0. Ezra Walian tadi nampaknya ikut bermain lebih agresif dan lebih mobile di beberapa pertandingan terakhir, Bung Maru. Iya, karena dia sekarang bukan hanya startnya sebagai pemain sebagai target main di tengah, tapi dia juga lebih banyak membuka ruang. Dia bergerak ke kiri kemudian mengambil bola juga. Kita lihat sebuah kombinasi yang sangat baik dengan Irfan, tapi sayang tadi crossingnya berhasil diblok sehingga bola hanya menghasilkan tendangan sudut. Iya, tendangan sudut yang pertama buat Indonesia. Tentu saja ini adalah peluang yang sangat-sangat baik buat Indonesia untuk menciptakan gol. Pelatih Sintayong yang selalu mengubah susunan atau formasi di tiap pertandingan, sehingga sebelum pertandingan pelatih Malaysia agak sulit untuk menerka formasi apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Arhan lakukan sudah, berbahaya, cukup baik nampaknya penjaga gawang Fahmi Chehmat untuk memetik bola juga. Akhirnya keluar. Betul. Ini menjadi indikasi ya kalau kita lihat di start Betapa gugupnya mereka ya. Iya, ini menjadi indikasi bagaimana mereka tidak nyaman. Malaysia tidak nyaman. Malaysia melakukan beberapa kesalahan awal yang baik dan saya pikir cukup cerdik ketika Sintayong meminta para pemain Indonesia untuk mereka langsung menggebrak, mereka langsung menekan. Padahal tidak ada apa-apa. Nampaknya cukup nervous juga para pemain Malaysia, kan memang harus dituntut menang, sedangkan Indonesia hanya membutuhkan seri saja. Tendangan penjuru kembali Indonesia, kali ini Irfan Jaya memberikan aba-aba, apakah di yang satu atau yang dua. Bola ditempatkan, lakukan sudah, berbahaya datangnya di sudut kembali. Sangat baik tadi Dewangga, namun bola terlalu tinggi.